down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Saya Rangga Putra Ramadan. saya Novi Hartati, saya Anissa Sulfina Putri, saya Sufina. Kami akan mempresentasikan materi tentang unsur-unsur golongan utama. Materi yang pertama yaitu kelimpahan unsur-unsur golongan utama di alam. A. Kelimpahan unsur alkali. Unsur logam alkali terdapat pada golongan 1A dalam sistem periodik unsur. Unsur-unsur alkali meliputi litium sebagai mineral silikat, natrium sebagai NaCl, kalium sebagai sulfit, cesium sebagai polusit, rubidium sebagai pengotor dalam lepidolit, dan francium hanya sedikit sekali di alam. B. Kelimpahan unsur alkali tanah di alam. Unsur-unsur golongan alkali tanah terdapat pada golongan 2A dalam sistem periodik unsur. Unsur-unsur golongan alkali tanah meliputi berilium sebagai beril, magnesium sebagai dolomit, kalsium sebagai batu kapur, strontium sebagai selestit, barium sebagai baris, dan radium hanya sedikit sekali di alam. Materi yang kedua, sifat-sifat unsur golongan utama. Yang pertama ada sifat alkali. Sifat fisikanya ialah bersifat lunak. Jika dibersihkan berwarna putih mengkilap, penghantar panas dan listrik yang baik atau disebut konduktor, titik leleh dan titik didihnya semakin ke bawah maka semakin rendah. Selanjutnya ada sifat kimianya. Dari atas ke bawah logam alkali semakin reaktif. Logam alkali bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. Reaksi logam alkali dengan oksigen menghasilkan senyawa oksida. Reaksi logam alkali dengan hidrogen menghasilkan senyawa hidrida. 2. Sifat alkali tanah. Sifat fisikanya relatif lunak tetapi lebih keras dibandingkan logam natrium dan kalium. Berilium bersifat keras seperti timbal, berwarna perak mengkilat. Selanjutnya, sifat kimianya. Sifat unsur-unsur logam alkali tanah dari atas ke bawah semakin reaktif, tetapi kurang reaktif jika dibandingkan logam alkali yang seperiodik. Materi ketiga, pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur-unsur golongan utama. A. Unsur alkali. 1. Litium. Litium diperoleh dari elektrolisis lelehan LiCl. 2. Natrium. Dibuat dengan elektrolisis lelehan natrium klorida dengan kalsium klorida disebut proses Down. 3. Kalium, rubidium, cesium. Logam-logam tersebut dihasilkan dengan mereduksi lelehan garam klorida. 4. Francium. Dihasilkan ketika unsur radioaktif aktinium meluruh. Kegunaan unsur alkali. 1. Natrium. Natrium digunakan sebagai pengembang bahan adonan kue. 2. Litium digunakan sebagai bahan korek api, petasan, dan peledak. 3. Litium digunakan sebagai bahan baku baterai. 4. Penggunaan unsur alkali. 1. Natrium mudah meledak. 2. Litium jika digunakan sebagai obat saraf menimbulkan autis. 3. Kalium heksasianoferat 3 beracun. Unsur alkali tanah. Berilium. Berilium diperoleh dari elektrolisis berilium klorida BeCl2. Magnesium. Magnesium diproduksi dari proses elektrolisis lelehan MgCl2. Kalsium dibuat melalui elektrolisis lelehan CaCl2. Strontium dibuat dengan mereduksi oksigennya. Barium. Barium dapat dibuat dengan elektrolisis leburan barium klorida. Rubidium dibuat dengan mengolah lelehan kloridanya dengan uap Na pada suhu tinggi, kemudian logamnya dimurnikan dengan destilasi. Kegunaan unsur alkali tanah. Berilium sebagai bahan kerangka pesawat ruang angkasa, magnesium sebagai obat MAH, kalsium untuk material bangunan. Dampak penggunaan unsur alkali tanah. Magnesium bisa menyebabkan gejala sesak nafas, menyebabkan efek samping pada penggunaan radiasi kanker. Demikianlah penampilan dari kelompok 1. Thank you for watching and see you guys!